Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana qul inna rahmatan samawi. Bumi langit al-haqul inna rahmatan samawi. Subhanallah maqul inna rahmatan ummati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah. Rabbana qul inna rahmatan tanah jawi. Allahumma qul inna rahmatan Indonesia wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan jamaah wa qul inna rahmatan kum santri kumi wa qul adani ya mafil Allah. Al-Fatihah. Rahmatullahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa muqallid inna rahmatan muslimin muslimat wa mu'minat wa rahmatan layyam fi Allah wa muqallid inna rahmatan istiqomah jamaah wa muqallid inna rahmatan samawi jamaah samawi inna rahmatan unik. Rabbana qul inna rahmatan hadani ya man cahaya Allah ya Muhammad. Allahumma qul inna rahmatan samawi bumi langit inna rahmatan ya malaikat Jibril. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bi fadlillah wa ya Faya Rabbi
bifadlillah bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Kita masih materi bab salat, melanjutkan yang kemarin halaman 76. Masih halaman 76 ya, halaman 78 ya. Oh iya, 78 sudah selesai. Halaman 80. Ya, wal muradu bi qawlihi as-salatu turithul khusyu' wal laili. Moga seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu.
Bab ketiga. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shad, alif, ha. Fi bayanis salati, menerangkan tentang salat. Buka halaman 80. Wal muradu biqaulihi, as-salatu turithul khushu'a wal laina wala yurithu at-takabbura wal qaswa la ilaha illa anta la ma'budun illa bihaqqin fil wujudi illa wal malik al-quddus as-salatu fil haqiqati at-tawakkulu hasbi ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasir la rauha illa salata wa yuhyi as-salata illa bilhamdi lahu. Yang dimaksud dengan maqalah tersebut, salat itu mewariskan kepada kekhusyuan dan lemah lembut, tidak mewariskan kepada kesombongan dan kekerasan hati. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang berhak disembah di dalam wujudnya melainkan Engkau, yaitu Zat yang merajai dan maha suci. Salat adalah kepasrahan, yaitu kepada Zat yang memberi kecukupan dan sebaik-baiknya Zat yang dipasrahi dan sebaik-baik Zat yang dimintai pertolongan dan penjagaan. Salat tidak akan hidup kecuali dengan hamdalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu sebagai tiang agama. Barang siapa yang menjalankannya, maka sungguh ia telah menegakkannya. Wahai pemuda, kehidupan dunia adalah ibadah,
Tapi hendaklah kita mengetahui hakikat daripada ibadah itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Shadaqallahul azim. Untuk poin-poin atau substansi dari makalah ini, yang pertama, kalau kita menjalankan sholat, tentunya sholat itu adalah turithul khusyuk walayin. Itu catatan. Maka jangan salah kalau kita masih gampang pemarah, gampang ngamukan, sengit-sengitan abe sama tetangga, berarti sholatnya yang gak betul. Kalau sholatnya betul dirawat, sholatnya kita jalankan sesuai dengan syariat Allah, maka akan mewariskan kita menjadi khusyuk dan lemah lembut kepada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sholat juga tidak akan ada kesombongan dan hati keras. Jadi justru dengan kita sholat, hati ini akan menjadi lembut. Nah, terus kemudian pada kalimat selanjutnya, karena sholat itu pada dasarnya adalah pernyataan musyahadahnya kita kepada Allah. Bahkan tidak ada sholat dari semua ibadah gitu kan yang diturunkan langsung di langit. Jadi semua ibadah yang diperintahkan itu kan di bumi, diperintahkan melalui firman-Nya Allah, kecuali sholat, yaitu ketika mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian sholat juga dengan adanya kepasrahan kita atau fidul hal. Jadi semua masyarakat keadaan kita apapun kepada Allah, itu adalah bagian daripada bentuk kekhusyuan sholat juga. Pada dasarnya yang terakhir, manusia dan jin diciptakan itu adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak buka Quran dulu. Nih, saya tak buka ya. Pegang. Surat terakhir. Oh, surat terakhir ya. Hadisnya surut. Nah, ini. Mana lagi? Ini. Nah. Pegang aja dulu, Gus. Pegang dulu. Pegang, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, yang artinya orang-orang yang beriman. Ayat terakhir, ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat ini kalau kita lihat dari beberapa ayat di atasnya, ada judulnya yang menjelaskan tentang Tuhan atau Allah itu menciptakan manusia bukanlah dengan percuma. Artinya ada nilai ibadah di situ. Tidak cuma-cuma. Maka dalam hadis Nabi, likulli sulama sadaqah. Segala, bahkan dari sendi-sendi sendiri pun itu ada nilai sedekahnya. Dan apapun termasuk mirfaqatul basyariyah, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tergantung kita yang
menggunakannya. Surat Al-Mu'minun ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Babu fadlit tahlil fis shalah. Ini berhubungan dengan salat ini. Di atasnya bab tentang amin di dalam salat, ini dengan mas tahlil yang syahadat. Hadis yang ke-6403. Hadatsana Abdullah bin Maslamah, diceritakan dari Abdullah bin Maslamah, an Malik dari Malik, an Sumai dari Sumai, an Abi Shalih dari Abu Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashril qam. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istiqomah membacakan kalimat tauhid yang bunyinya la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah, wahdah Allah Maha Esa, la syarikalah dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd dan baginya kerajaan dan pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi barang siapa yang istiqomah membaca kalimat tauhid ini setiap harinya 100 kali, kanat lahu adla asyrid qaum, maka ganjaran yang dia dapatkan itu seperti halnya orang yang memerdekakan 10 budak. Bahkan wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dia akan dicatat 100 kebaikan. Selain dicatat 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dia dosanya 100 dosanya akan dihapus. Wa qala aidan man hafadha 'alaiha fakanat lahu burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka baginya cahaya dan pertolongan, begitu juga wanajah, keselamatan. Jadi kalau orang yang menjaga sholatnya, berarti sholatnya betul-betul dijaga, maka dia akan mendapatkan cahaya, termasuk burhan, pertolongan dan keselamatan nanti di hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha. Nah, sebaliknya barang siapa yang tidak menjaga sholat, artinya sholatnya tidak menjaga sholat, salah satu di antara 5 waktu ditinggalkan, atau mungkin kekhusyuannya tidak seperti yang disampaikan tadi, maka fakanat lahu yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf wa abu jahlin, naudzubillahi min dzalik. Kalau dia tidak menjaga sholatnya, maka kelak di hari kiamat itu dia akan dikumpulkan berbarengan Fir'aun, Abu Jahal, termasuk Ubay bin Khalaf, orang yang munafikin yang waktu itu paling vokal ketika dalam perang Uhud, yang waktu itu dia terbunuh juga, Ubay bin Khalaf. Nah, di sini akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Ini kitab Iqadul Himam, yaitu syarahnya kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhubungan dengan ada 3 perkara yang bisa merusak, ya, bahkan termasuk merusak amal ibadah kita. Bisa jadi mungkin seperti yang tanyakan Gus Ubed tadi, walaupun kita sholat, kalau 3 hal ini tidak dilaksanakan, ya mungkin dampaknya tadi itu, hatinya yang makin keras, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun muhlikat, ada 3 perkara yang membahayakan, artinya yang bisa merusak. Muhlikat itu di sini jamak ya. Berarti kalau kita lihatkan jamak itu yang merusak segalanya. Ibadah apapun itu, termasuk sholat dan lain sebagainya. Apa saja 3 hal yang membahayakan kepada diri manusia, termasuk amal ibadahnya, baik muamalah ataupun ubudiyahnya. Yang pertama, suhun muta'un. Ini adalah orang tua di situ, maksudnya orang tua yang bahasa kita mah ya medit suhun itu, yang paling bakhil bahasa lainnya. Yang keduanya hawa muttabi'un, orang yang memang sering mengikuti hawa nafsu. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsi. Kemudian ketiganya itu membanggakan diri terhadap orang lain, kata lain ya ria, termasuk sombong dan lain sebagainya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu saja, nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh guru kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita menerangkan bab sholat. Ternyata sholat itu gak gampang, soro pahit. Karena apa? Kita baru sholat duhur sudah ngomongin hati sendiri. Apa? Coba dipikir, sholat duhur sudah menyakiti diri sendiri. Tegaknya sholat sama juga tegaknya hormat. Menghormatilah sesama manusia, sholat pun sama. Betul atau tidak? Kalau orang bacaan sholat dibaca, tenggorokannya hanya di tenggorokan, bukan di hati nurani, bukan di ruhnya sendiri. Ini bahaya. Betul atau tidak? Kita sholat duhur berjamaah, sama aja kita upacara menghormati, tegaknya hormat kepada sesama manusia, kepada alam, kepada yang diciptakan. Sadar atau tidak sekarang? Kita kumpul bersama, masalah penyakit, masalah tidak penyakit, itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, buktikan bacaannya. Wudunya sudah jelas untuk membersihkan. Betul atau tidak? Mandi pun sama, kalau kita yakin kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna rahmatan la yama inna rahmatan Makkah alhaqal yama Madinah. Wa ma qul inna rahmatan ya qul inna ya Rasulullah alhaqal yama fi Madinah. Subhanallah. Wa ma qul innaka ya hidi innaka yama fi Allah wa ma qul inna hadha yama fi Allah. Kata Rasulullah. Karena apa? Takut umatnya terjerumus ke dalam raknya neraka. Apa? Tidak yakin kepada dirinya sendiri. Betul atau tidak? Banyak sedunia yang sholat, tapi tidak bisa menyolatkan hati nurani sendiri. Bagaimana sholat hati nurani? Jangan ngomongin diri sendiri sebelum kita diadani, dikomati. Kok begitu ya? Oh iya. Makanya kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan, buktikan. Sholat berjamaah, upacara Senin, upacara dari angkatan darat, udara, laut, polisi, upacara. Kenapa di Indonesia
yang ada ngaku Indonesia, ngaku umat Indonesia, umat Nusantara, buktikan kecintaannya seperti sholat. Biarpun agama manapun sama. Sebetulnya disebut lintas agama, tokoh-tokoh agama. Di situ dijumlah Bhinneka Tunggal Ika sampai menjadi Pancasila. Ada berapa itu? Masih belum mengerti ini. Orang lain tuh, negara-negara lain tuh pengen seperti Indonesia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini kita harus ingat. Kenapa nenek moyang kita dari Sabang sampai Merauke, dari Bhinneka Tunggal Ika, perang zaman dulu, zaman bien, sholatnya gimana? Khusyuk atau tidak? Khusyuk, mau mati mau hidup, hanya Allah, hanya Tuhan. Betul atau tidak? Kenapa sholat sekarang jadi perkara? Kenapa sholat sekarang jadi masalah? Karena tidak yakin kepada hati nurani, tidak yakin kepadanya Allah. Betul atau tidak? Oh, saya Rahman Rahim. Wah, bohong. Rahman Rahim ini mengumpulkan segalanya. Ini ilmunya, ini makannya, semua ditanggung di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Rasulullah pun seperti begitu. Karena satu-satunya di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maskali inna rahmatan Madinah, alkali inna rahmatan alayya bafin Allah. Wa makali inna rahmatan, wa makali inna rahmatan Mekah. Subhanallah. Nah sekarang di Indonesia, luluhur tanah Nusantara. Indonesia disebutnya, dari Sabang sampai Merauke. Kapan mau disolatkan? Apalagi sebentar lagi 17 Agustus. Bukan dirayakan, tapi selamatkan kepada ruh-ruh para pahlawan. Di situ ada ulama, di situ ada tokoh-tokoh, di situ ada anak kecil, dewasa. Coba diluas, dihakikokan demi negara, demi Indonesia, demi Pancasila. Tahu nggak? Begini jadinya kalau tidak dihakikokan, kiamat. Kiamat. Kenapa? Disitulah ruh-ruhnya semua. Saya tidak kiri kanan, hanya Allah. Tentara saya hanya malaikat. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya tidak takut. Bukan omong kosong saya. Gak ada ceritanya keluarga pahlawan Ujang Ma'ruf, Hussein Nasranegara, Muhammad Toha, semua biarpun Jenderal Sudirman berani. Kenapa sekarang menjadi kucing? Harus jadi harimau Nusantara ini. Apakah sholat atau tidak? Hanya yakin kepada Allah, yakin kepada Pancasila, yakin Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma shalli Muhammad. Semangat atau tidak? Merdeka! 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 Coba kalau kamu asli orang Indonesia, asli Nusantara, asli Merah Putih, asli Pancasila, asli NKRI, coba saya pengen tahu lagu 17 Agustus barengan semua. Monggo. Ayo. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
sempurna, belum sempurna karena kamu tidak yakin kepada Indonesianya sendiri. Betul atau tidak? Jangan dijauhi, harusnya didekati sesuai dengan menunjuk itu sholat, ditunjuk itu sholat, itu ditunjuk. Betul nggak? Keyakinan kita itu betul-betul cinta kepada tanah air, cinta kepada sesama, cinta kepada negaranya sendiri. Jangan dibenci. Sama aja tidak sholat. Betul atau tidak? Kita harus yakin sekarang. Bukan saya ini cari ketenaran, tidak. Lihat Bung Tomo. Begitu mengatakan Bung Tomo, semua se-Indonesia berhibarlah sang saka merah putih sampai mengucapkan kalimat sholat. Betul atau tidak? Betul. Nah sekarang kamu kalimat apa? Ini loh, kita menyadari malu sebetulnya kita ini dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pahlawan mengorbankan jiwa raga tidak dibayar. Kenapa sekarang kamu ini nggak ingat kepada diri sendiri? Jangan dibenci. Saudara kita itu dari Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan Pancasila. Betul atau tidak? Sama enggak dengan sholat? Tiap Senin upacara menghormati, saling menghormati. Jangan dibenci. Betul atau tidak? Ini loh. Mudah-mudahan aparatus se-Indonesia tiap Senin istiqomah upacara. Allahumma shalli Muhammad. Sekolahan manapun maupun di mana dari ujung timur sampai ujung kulon semua menjadi Indonesia Raya. Betul atau tidak? Kita ini belajar sholat tapi tidak yakin sholatnya. Karena apa? Membenci diri sendiri. Bukan saya nyindir, emang kenyataan. Betul atau tidak? Jangan takut. Wah nanti kamu dibunuh. Bunuh tidak dibunuh itu urusan Allah. Nanti juga ketemu lagi di alam kubur. Saya malu dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pahlawan. Malu saya. Makanya pondok pesantren unik ini gratis total. Masalah mati hidup itu urusan Allah. Dan malaikat maut pun ngerti. Ini jawabnya kata malaikat maut. Ini bahasanya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalin hafa alayya ruh alhafa alay dunya amma kaliya masyidi inna kalimah fil maut. Jeprot meninggal, diambil. Bisa kelihatan atau tidak? Enggak bisa. Tapi kalau kita izin Allah, maka inna hasyadali ilmu alayya makun kun ba'alayya mafila alaki inna kun payakun alayya mafil Allah. Pasti ketemu, pasti kelihatan. Karena kita yakin kepada Allah. Betul atau tidak? Nah sekarang kalau kita pengen disolatin, pengen di ngajikin, pengen ditahlil, tapi sesama manusia dibenci, apakah itu sholat atau tidak? Tidak, karena membenci kepada sesama manusia, tidak masih menghormati, apalagi gotong royong. Ini loh, jangan sampai membenci. Kita harus yakin kepada Allah, yakin adanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu semua dari ujung kulon, ujung timur sama. Apa yang dipermasalahkan? Karena kita ini kebanyakan tidak yakin kepada Allah. Karena di Pancasila pun satu ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan para alim ulama, tokoh-tokoh agama maupun suku-suku budaya kembali ke utuh, kembali Pancasila, kembali Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin, hanya Tuhan yang Maha Esa yang membukakan. Masih kurang percaya, kurang yakin.
kurang yakin, mati dulu baru yakin itu. Tak panggilkan malaikat maut, bertemanan kali-kali coba. Semua orang yang mau dinajah kabur semua, takut. Saya menanyakan kepada malaikat, sehari semalam 24 jam mengambil nyawa itu berapa puluh juta, se-Indonesia atau sedunia? Subhanallah. Ma qali inna hafali inna kaliyama fi Allah al-hafa qali inna kaliyama fi inna kaliyama fi Allah. Aduh, ketirnya apa? Beraneka ragam. Begitu di alam kubur, masuk ke liang lahat, ditutup oleh papan, ditutup lagi oleh tanah. Begitu lihat ada cahaya atau tidak, ada lampu atau tidak, bawa patromak atau bawa listrik, bawa HP, bawa apa? Tidak, ternyata bawa akhlak. Kamu pernah ngaji di mana? Tuh ulamanya pasti tanggung jawab, harus ditanyakan tuh ulamanya. Betul atau tidak? Dikejar itu tanggung jawab dunia akhirat sebagai pemimpin. Apalagi ini pemimpin ilmu di dunia maupun di akhirat. Amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berat, gak gampang. Disuruh sholat malah membantah. Itu sama aja menentang diri sendiri, menentang Allah. Ini loh, sadar sekarang. Karena semua itu bakal sarkup sarjana kuburan. Dipikul dah, aduh. Wah, ngeri, ketir. Ini agama sama mawon, sami sadayana sama. Ini siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Kita jangan dibenci, disolatin, dingajikan, biarpun agama manapun, karena kita ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita saling tolong menolong, saling mendoakan. Apakah itu disebut Rahman Rahim? Apakah itu sodakoh, zakat, fitrah? Apalagi kamu mengadakan nanti ruwatan atau hakekoh Pancasila. Ganteng ini, ganteng. Berarti kamu ingat kepada leluhur kita, ingat kepada Pancasila, ingat kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Itu sholat atau tidak? Sholat. Malam 17-an datang ke Unik. Unik ini mau ruwatan, disebut tuh hakekoh Pancasila. Pas 00:17. Monggo, bukan kita promosi, emang kenyataan kewajiban. Betul atau tidak? Kamu itu nggak ikut perang kok, jauh tiba-tiba malah nggak karuan. Coba kita jam 00 merenung kepada alam bumi. Betapa sakitnya itu para pahlawan. Lagi sholat aja disikat. Betul atau tidak? Masa kalian gak yakin? Cobalah, mulai sekarang kalian harus yakin bahwa kita ini bakal mati. Ya kalau zaman dulu perang, sekarang zaman apa? Hoak, zaman pembohong, menipu diri sendiri. Bahaya ini. Hati-hati sekarang. Malaikat kiri kanan penyatat wah sibuk sekarang. Hati-hati. Jangan jadi penjilat diri sendiri. Bahaya. Kita harus mendoakan persatuan dan kesatuan sesuai Pancasila, sesuai merah putih, sesuai NKRI. Mari kita kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Rukunlah, damailah demi Indonesia, demi Pancasila. Betul atau tidak? Yakin atau tidak? Mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Selamat dunia akhirat. Nanti di Unik mengadakan syukuran ibarat hakekoh Pancasila 17 Agustus jam 00. Paginya upacara, saya sendiri yang memimpin.
Merdeka. Nah, gitu. Jadi semangat untuk meneruskan perjuangan nenek moyang kita. Bukan suruh berperang, suruh syiar menyatukan dan persatuan. Lewat gotong royong, lewat itu banyak sebetulnya. Tapi kita ingat kepada diri kita bahwa kita bakal kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang mahasiswa, dokter, orang kaya, orang miskin, orang segala macam mati. Betul atau tidak? Nah, kalau kita mati, siapa yang mendoakan? Betul atau tidak? Insya Allah, mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah, selamat dunia wal akhirat. Kita doa ya. Insya Allah, saya yakin mudah-mudahan ini tembus ke langit, tembus kepada zat Allah, dan tembus kepada bumi, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia karomah untuk menjalankan perintah Allah, perintah negara, perintah semua yang ada, perintah rakyat dan negara sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Insya Allah, mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Mari kita bersolat, bersolawat dan solat untuk menjalankan ibadah Allah. Mudah-mudahan barokah, selamat dunia wal akhirat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa maqul inna rahmatan Indonesia. Wa maqul inna rahmatan Pancasila. Allahumma qul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Rabbana qul inna rahmatan la yamatina al-syanda qul inna rahmatan Merah Putih. Subhanallah maqul inna rahmatan NKRI. Subhanallah maqul inna rahmatan Hidayah. Wa maqul inna rahmatan ya Allah. Wa maqul inna rahmatan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqul inna rahmatan rakyat Indonesia. Selamatkan ya Allah. Wa maqul inna rahmatan tokoh-tokoh agama, ulama. Wa maqul inna rahmatan umara. Wa maqul inna rahmatan rakyat Indonesia. Subhanallah maqul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Wa maqul inna rahmatan lintas agama. Wa maqul inna rahmatan hidayah, barokah, selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.